Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan tentang kepemilikan. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang pengertian. Pengertian kepemilikan itu adalah hal yang paling penting bagi kehidupan manusia. Karena apa? Itu adalah bukti dari bagian dari apa yang kita miliki. Al-milkiyah yang berasal dari kata al-mil, yang awal katanya malaka yamliku wal mulkan wal milkan, yang mempunyai atau memiliki arti kemampuan atau memiliki. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa dari segi implikasi yang terdapat kepemilikan itu terdapat pada dari segi finansial dan maupun material. Bersama saya Syahrul Ramadan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam dibagi dalam beberapa macam. Yang pertama, kepemilikan individu atau al-milkiyah al-fardiyah, yaitu izin syariat untuk memanfaatkan sesuatu melalui sebab kepemilikan individu. Dengan demikian, orang lain tidak boleh untuk memanfaatkan sesuatu tersebut kecuali atas ridho dari si pemilik sesuatu itu, yang termasuk individu itu. Secara umum, kepemilikan individu diakui dalam Islam asalkan berasal dari bekerja atau al-mal, penghidupan kembali tanah-tanah umum yang telah mati. Pertumbuhan kepemilikan yang sudah diciptakan dari awal tanpa melibatkan kerja. Yang selanjutnya ada dari hubungan kontrak, termasuk kontrak pertukaran seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Ada juga dari utang perdata yang merupakan hak kompensasi, dan juga ada dari warisan serta pemberian negara. Islam membolehkan setiap orang untuk memiliki sesuatu, tetapi ada syaratnya, yaitu cara memperolehnya harus yang disyariatkan. Dan juga kepemilikan individu ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum, karena sesungguhnya kemaslahatan maupun kepentingan bersama itu harus didahului daripada kepentingan individu. Dan juga kita harus mencegah dari hal-hal yang mengganggu dan membahayakan dari sesuatu kita maupun dari pemilik sesuatu itu. Selanjutnya teman-teman, pembagian kepemilikan dalam Islam yang kedua adalah kepemilikan kelompok atau al-milkiyah al-amah, yaitu izin syariat untuk memanfaatkan sesuatu secara bersama-sama, baik dari suatu benda maupun sumber daya. Jadi kita ketahui bahwa kepemilikan kelompok ini tidak dapat dimiliki oleh individu, bahkan negara sekalipun. Dan juga kepemilikan kelompok ini bersumber dari alam, sumbangan individu, pengadaan secara bersama, dan juga dari penyediaan negara. Dengan demikian, kepemilikan kelompok ini diakui secara kolektif dari masyarakat-masyarakat yang ada maupun komunitas-komunitas. Dari segi hal-hal yang bermanfaat seperti lapangan, jalan raya, padang rumput, sungai, danau, dan lain sebagainya. Benda yang termasuk di dalam kepemilikan kelompok ini dikelompokkan lagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, fasilitas umum yang merupakan kebutuhan umum dan dianggap bertujuan untuk kepentingan umum juga. Dan yang kedua, bahan tambang yang jumlahnya tidak terbatas. Dan yang ketiga, benda-benda yang cara pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh orang lain, ya lebih khususnya ke individu. Selanjutnya teman-teman, pembagian kepemilikan dalam Islam yang ketiga adalah kepemilikan negara atau al-milkiyah al-daulah, yaitu izin syariat atas setiap harta yang hal memanfaatkannya langsung berada di tangan negara.
Kepemilikan negara sendiri dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu harta yang berupa tanah, bangunan, dan fasilitas lainnya. Dan yang kedua, pendapatan yang langsung diterima oleh negara. Dan kita ketahui bahwa kepemilikan negara sendiri itu berasal dari yang memang dibangunnya sejak awal oleh negara tersebut, dan juga berasal dari hasil penaklukan maupun kemenangan atas negara tersebut yang digunakan untuk kepentingan negara yang ada. Dan juga kepemilikan negara ini bisa juga dimiliki oleh individu asalkan sesuai dengan hukum syara. Contohnya tanah mati yang diberikan kepada individu untuk dikelola dan dimanfaatkannya. Lembaga khusus yang mengelola kekayaan kepemilikan individu ini biasa disebut dewan atau departemen, ditunjuk oleh otoritas negara untuk mengelola kekayaan, dan biasanya departemen ini mendapatkan administrasi yang langsung dari negara yang tugasnya untuk mengelola setiap pendapatan masuk berkategori dari negara dan juga berada dari setiap daerah-daerah provinsi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadan. Saya akan melanjutkan presentasi dari filsafat ekonomi Islam, yaitu tentang kepemilikan. Nah, yang saya lanjutkan yaitu tentang implementasi konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Di bagian ini, Islam merupakan cara hidup yang imbang dan koheren, dirancang untuk kebahagiaan manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material manusia, dan aktualisasi keadilan sosial, ekonomi, serta persaudaraan dalam masyarakat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang memiliki ajaran yang bersifat rahmatan lil alamin. Sifat ini mengandung konsekuensi logis. Ajaran Islam akan selalu mengantarkan umat pemeluknya dapat mencapai kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Islam selalu menganjurkan umatnya untuk dapat mencapai kemuliaan di akhirat, tetapi dilarang untuk melupakan kemuliaannya di dunia. Prinsip dasar ekonomi Islam menempatkan alam dan manusia sebagai dua unsur yang saling melengkapi. Manusia diberi titah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sumber daya yang ada dan dikelola sesuai dengan keinginan pemiliknya. Manusia hanya diberi mandat untuk mengembangkan alam untuk kepentingan manusia. Nah, jadi Allah memberi kita sumber daya yang begitu banyak. Nah, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya itu dikelola dengan baik. Nah, tapi sesuai anjuran yang telah diberikan, jangan kita kelola sumber daya itu dengan mengelolanya yang dilarang, sudah diperbolehkan. Jadi kelolalah sumber daya yang ada dengan sesuatu yang baik, itu yang sangat dianjurkan. Oke, kita lanjut. Alam semesta dan segala isinya merupakan ayat-ayat al-faqih yang mengharuskan manusia berpikir tentangnya sehingga akan muncul keimanan bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu. Dalam memanfaatkan alam semesta ini, manusia setidaknya tergantung pada dua hal mendasar. Yang pertama, ilmu yang terdiri di atas rasio dan akal budi, dengan tujuan agar dapat mengeksploitasi alam ini dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup. Nah, yang kedua, kerja, yaitu amal, sebagai bentuk realisasi dari ilmu yang telah diperoleh. Jadi ketika kita mempunyai ilmu dan kita dapat bekerja dengan baik dengan ilmu yang kita punya, itu sangat
sangat ya, bisa ibaratnya sangat menguntungkan. Karena kalau kita tidak punya ilmu tapi kita hanya tahunya kerja dan kerja, wah itu merugikan, karena kita harus belajar dari apa yang kita kerjakan dan kita harus belajar dari apa yang kita punya. Ilmu itu sangat bermanfaat, ya kan? Kita mempunyai ilmu, kita dapat bekerja dengan baik. Tapi kita tidak punya ilmu, susah untuk bekerja, karena ilmu sangat penting. Oke. Dan dua hal ini sangat bergantung sama lain ya. Ibaratnya dua hal ini sangat bergandengan lah. Oke, kita lanjut ya. Menurut Syafaruddin Prawiranegara, alam semesta diperuntukkan untuk keperluan manusia, diikat oleh berbagai hal, berbagai syarat, yaitu manusia tidak boleh melampaui batas hingga membahayakan kesehatan dan kesejahteraan lahir dan batin manusia sendiri maupun orang lain. Yang kedua, Allah melarang menimbun kekayaan tanpa ada manfaat bagi sesama manusia. Nomor tiga, supaya manusia ingat kepada orang-orang miskin yang selalu diancam bahaya kelaparan. Dan yang terakhir, tidak boleh memakai apa yang ada di langit dan di bumi Allah secara boros, secara batil, meskipun hanya sebesar biji zarah. Nah, dengan demikian hakikatnya pemilik alam semesta beserta isinya hanyalah Allah semesta. Manusia hanyalah wakil Allah dalam rangka kemakmuran dan menyejahterakan bumi. Oke. Itu adalah konsep dari implementasi konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan serahkan kepada teman saya. Jadi untuk konsepnya itulah yang saya jelaskan tadi. Terima kasih atas waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara saya, yaitu tentang implementasi konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Nah, jadi kepemilikan manusia itu merupakan derivasi kepemilikan Allah yang hakiki. Artinya kepemilikan manusia itu sendiri merupakan bagian dari kepemilikan Allah yang hakiki. Maksudnya yang hakiki ini manusia itu milik Allah. Jadi apapun yang dimiliki oleh manusia itu merupakan miliknya Allah juga. Kemudian untuk itu setiap langkah dan kebijakan ekonomi yang diambil oleh manusia untuk memakmurkan alam semesta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah yang Maha Memiliki. Dalam arti hakikat kepemilikan atas alam beserta isinya secara mutlak berada di tangan Allah. Sedangkan kepemilikan manusia bersifat nisbi dan temporal. Bersifat nisbi dan temporal artinya kepemilikan manusia ini hanya sementara, sedangkan Allah mutlak, tidak terbatas. Nah, sebagai artinya sementara, sebagai pemberian Allah agar manusia ini memiliki kemampuan mengatasi kebutuhannya serta dapat menunaikan fungsinya sebagai pemakmur bumi sekaligus hamba Allah yang senantiasa mengabdi kepadanya secara vertikal dan horizontal. Dengan perkataan lain, sebagaimana dikemukakan Zamir, Iqbal, dan Abbas Mirahor, bahwa prinsip dasar pertama kepemilikan dalam Islam menyatakan bahwa Allah sajalah pemilik sesungguhnya dari semua kepemilikan. Artinya seluruh alam semesta beserta isi-isinya itu Allah yang punya. Agar manusia secara material dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dan diberi hak memiliki. Artinya manusia pun juga diberi hak memiliki. Karena itu prinsip kepemilikan kedua membentuk hak kolektivitas terhadap sumber daya yang dimiliki seseorang. Kemudian konsep kepemilikan menurut Faisal Rifai Amyur
Nuruddin, dan Faisal Ananda Arfa membawa sejumlah implikasi yang sangat penting dan membawa perbedaan revolusioner dengan sistem ekonomi lain seperti kapitalisme dan sosialisme. Pertama, bahwa sumber daya diperuntukkan bagi semua orang, bukan untuk sebagian kecil manusia. Kedua, setiap orang harus memperoleh sumber-sumber daya itu dengan cara sah dan halal, bukan cara-cara seperti suap dan cara-cara buruk lainnya. Ketiga, tidak seorang pun berwenang menghancurkan atau memboroskan sumber-sumber daya pemberian Allah. Tindakan ini oleh Al-Quran disamakan dengan fasad. Fasad ini artinya merusak, dan kejahatan atau kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terdapat Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 205. Konsep kepemilikan ini didasarkan atas sumber utama agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip dasar hak kepemilikan dalam pandangan Islam secara garis besar terdiri dari: pertama, bahwa pemilik mutlak, the absolute owner, alam semesta ini, termasuk sumber daya ekonomi, adalah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pemanfaatan dan pengelolaan alam semesta tentu saja harus secara mutlak tunduk dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya merupakan prinsip paling dasar dalam Islam, sehingga berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Nah, implementasi konsep ekonomi Islam, kepemilikan dalam ekonomi Islam yang membedakan dari ekonomi kapitalisme dan sosialisme, inilah perbedaannya. Allah telah menciptakan manusia dan memberikan kekuatan jasmani dan rohani untuk menegakkan kekhalifahan di muka bumi dan memakmurkannya. Semua itu tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah. Terlihat hikmah penciptaan manusia dengan segala tabiat yang dimilikinya. Selanjutnya Allah menurunkan syariat yang tidak bertentangan dengannya. Allah tidak menciptakan makhluk yang mulia ini yang kepadanya disediakan segala fasilitas di langit dan di bumi, yang kepadanya yang lalu membiarkannya merumuskan sendiri syariat, hukum, dan peraturan untuk dilaksanakan oleh sebagian manusia yang lain. Jadi Allah tidak menciptakan makhluk dan sediakan fasilitas langit dan bumi yang seadanya ini, lalu Allah membiarkan merumuskan sendiri syariat hukum, langsung memberi kepada manusia itu sendiri, nih kamu boleh merumuskan apapun yang kamu miliki, katanya. Tidak seperti itu. Manusia itu tidak boleh memutuskan sesuatu kecuali harus sesuai dengan syariat dan peraturan yang telah ditentukan untuknya yang ia diciptakan. Artinya semua alam semesta, langit dan bumi, manusia pun diciptakan oleh Allah dengan aturan, rumusan, syariat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kedua, bahwa manusia diberikan hak milik terbatas. Artinya manusia ini diberikan hak milik terbatas, limited edition lah kalau bahasa kerennya, limited ownership katanya. Nah, hak milik terbatas ini artinya kita memiliki ekonomi Islam ini, kita memiliki harta ini